Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang terkait dengan desain studio kita, yaitu desain empathy yang terkait dengan struktur. Today we have to talk about interesting materials for our design studio about the structure. Okay, let's start it. So hopefully you already see in these screens how things stand up. We will talk about the things. Things mean whatever in this nature, what from nature itself and also man-made. Yeah, this is related to how we'll deal with configurations, how to configure our things to become stand up. Dan kita hari ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan sistem struktur dalam arti secara dasar, ya, bagaimana sebuah rangkaian atau bentukan itu bisa berdiri. Our outline today, we'll talk about see the nature, see human-made structure, and then can we find the principle of stand-ups, the miracle of triangle, funicular principle, and also about mimicry versus mimetic in structure. Okay, now we can see this. Anda bisa melihat ini, ya, mulai dari gunung, bukit pasir, pohon, gua, mountain, sands, trees, caves, etc. That this nature, it's already over there and stand up firmly. Jadi elemen-elemen alam ini sudah ada di sana dan mereka bisa berdiri dengan kokoh. Nah, kita akan mencari rahasia kenapa, mengapa mereka itu bisa berdiri dengan kokoh. We will find the secret behind the nature, how this mountain, sand, tree, cave, etc. Stand up firmly. Okay, let's go. Trees, for example. Another examples, yeah. Why these trees can stand up? Bagaimana pohon itu bisa berdiri? Tentu saja ada akarnya. Tanpa akar yang ada di dalam tanah, pohon ini tidak akan bisa berdiri. Without root underground, our trees cannot stand up, isn't it? But I think that's not that so simple. Tidak sesimpel itu. Maka kita akan mengkaji ini sedikit lebih dalam, ya. Dan juga tentang bangunan atau human-made structure. Di situ ada piramida, ada candi, ada menara, ya, ada tower dan seterusnya. Pyramid temples. Jadi benda-benda ini buatan manusia dan bahkan beberapa dari mereka sudah berusia ribuan tahun, ya, seperti piramid. Mereka bisa berdiri dengan kokoh seperti itu. Kenapa? Ini adalah pertanyaan yang berurutan untuk menjawab, to answer the secret of the nature and of course our human-made structures, including our temples. You know that Borobudur and Prambanan as well. We can see there that these temples was constructed long ago and still stand up to now. We will find why. Of course, another examples from buildings, yeah, modern buildings, Eiffel Towers, and then television tower, Dubai, Burj Al Arab. This tower can stand up firmly. How? And we are back to our
home, our room, there is a table as well, ya, meja. Jadi kenapa meja ini bisa berdiri dengan kokohnya, dengan 4 kaki yang cukup ditempel atau ditaruh di atas tanah, meja juga bisa berdiri dengan kokoh. Setelah meja kita perbesar ukurannya ya, after table, we may go to pergola. Ya, this pergola similar to our table frame, actually, isn't it? Jadi sangat mirip bagaimana meja dan pergola ini berdiri. Dan gambar nomor 1 dan nomor 2 dari kiri, on the left pictures. First and second, we call it as simple base, ya, of freestanding structure. Tetapi untuk nomor 2 dan 3 dan 4 kita bisa melihat ya sebelah kanan ini bahwa struktur itu ada yang tertanam. Maka kita sebut sebagai fixed standing atau fixed base. Jadi freestanding versus fixed standing inilah yang nanti yang mendasari bagaimana kita bisa mendirikan sebuah bentukan, gitu ya. From these two principles, we will have our configuration stand up. So let's start with this poles, ya. If you have a stick or pole, jika Anda punya tiang atau tongkat, maka bagaimana cara Anda mendirikan tongkat itu supaya tidak jatuh? Ada beberapa cara tentu. Kita tidak bisa hanya menggunakan satu cara. Alternatif yang pertama adalah push it down. Jadi tekanlah ia ke bawah atau masukkanlah ke dalam tanah. Pasti tongkat itu akan berdiri. These sticks or pole will stand up if you push it down. Yeah, several part of this pole underground. Cara pertama. Cara yang kedua, Anda harus menambahkan fondasi. Anda harus menambahkan kaki. Anda harus menambahkan landasan. Jadi tiang ini tidak harus dimasukkan ke dalam tanah supaya dia bisa berdiri. You don't have to push it down on the soil, but also you can add a kind of wooden base, yeah, for this pole, so it can stand up by itself without push it down, tanpa harus kita masukkan ke dalam tanah. Ini alternatif yang kedua. Nah, tentu saja alternatif yang kedua itu supaya lebih proper, we have to make enforcement, ya, perkuatan di dalam sambungannya. Maka ada segitiga kecil seperti contoh ini. Ini adalah bagaimana kita bisa membuatnya lebih proper, lebih kuat ketika kita membuat tumpuan atau kaki itu. Dan next, alternatif yang ketiga adalah string with cables. Anda harus menambahkan kabel di dalam tiang itu. Pada tiang itu Anda harus menambahkan tali pada ujungnya dan ikatlah ke tanah. Tentu saja tidak cukup satu, ada beberapa ya, dan kebanyakan 3 buah tali di sudut yang berbeda sehingga membentuk sebuah segitiga di dasarnya. Kalau kita melihat tower-tower komunikasi ya,
Anda bisa melihat ini. If you see the communications tower, for example, they use cables in order to make this tower or poles stand up. So this is the third option to make our pole stand up. Okay. Then from those principles, we have miracles. What is the miracle? Because you may see here, such as Jeddah Tower, 1,008 meters, Dubai Creek Tower, 1,345 meter, and as well Burj Khalifa, it's already there. Actually, it already constructed in UIA 828 ya. Nah, kita punya tower ini baik yang sudah dilakukan atau dikonstruksikan seperti Burj Khalifa ataupun Dubai Creek Tower dan Jeddah Tower yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Dalam rencana ya, masih dalam rencana, tapi kita bisa melihat bahwa prinsip ketiga benda yang berdiri tadi terjadi di sini. Ya, ketika kita lihat alternatif yang ketiga ini, pasanglah kabel. Anda bisa melihat di sini Dubai Creek Tower. We can see here on Dubai Creek Tower, the principle is simple. Just use a cable in order to make this 1 kilometer more, almost 1.5 kilometer tower can stand up with that principle. The other thing, Burj Khalifa. You check Burj Khalifa, yeah, from up to down. On the bottom, yeah, on the soil, we may see there, we can find a base, ya, dasar, kaki bagi tower ini. Persis seperti tiang tadi ketika kita menambah kaki yang ini, yang prinsip ini, ya kan? Alternatif pertama atau kedua tadi, pertama kan dimasukkan ke dalam tanah. Nah, itu ternyata dipakai oleh Burj Khalifa. So simple, isn't it? That principle can be used for this very high skyscrapers building. So that is the miracle. And also we call this as miracle of triangle. Because I told before that in the communication tower, we will use a cable, and this cable mostly only from 3 points, mostly, yeah. So these 3 points is the triangle, actually. We can see as well in Burj Khalifa that the base is triangle, isn't it? Is it coincidence or not? I don't think so. This is, yeah, aiming for the stability. Ini memang disengaja. Jadi dasar segitiga itu bukanlah sebuah kebetulan ya, tapi memang Burj Khalifa mengambil bentuk segitiga, baik dasarnya ataupun penampangnya ketika kita lihat ke atas itu. Ternyata dia juga membentuk sebuah segitiga. So, to standing, to be rigid, to be strong, and to be natural. Ya, untuk bisa berdiri, untuk bisa kokoh, untuk bisa kuat, dan untuk sesuai dengan alam, kondisi alam, gravitasi, dan seterusnya. Maka prinsip-prinsip segitiga ini kita seterusnya akan menggunakan ini di dalam struktur kita. Nah, we are going to, to answer what is the secret inside of this triangle. Apa rahasia dari segitiga ini? Anda bisa melihat nanti, saya akan buktikan bahwa hampir semua bentukan di bumi ini menggunakan prinsip segitiga. I will show you later that almost all of the things in the nature came from triangles.
Do you believe this? Apakah Anda percaya ini? Mari kita buktikan. Oke, yang pertama. Kita menuju ke pohon ya. Pohon. Pohon itu ada satu batang, lalu kemudian mereka bercabang 2, bercabang 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan menurut teori ternyata itu mengikuti deret Fibonacci numbers 1 1 2 3 5 8 18 13 21 34 etc. Jadi deret Fibonacci ini mulai dari 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Rumus ini berlaku untuk hampir semua kehidupan, bentuk kehidupan. Ya, Anda bisa lihat pohon satu batang bercabang 2, bercabang 3 dan seterusnya. Mungkin ada yang tidak pas ya, tapi secara rata-rata seperti itu. Tentunya, karena ini adalah hukum alam, rumus alam. Secara rata-rata yang kita maksudkan. Jadi tidak semua, setiap pohon bercabang seperti itu. Dan kalau kita tarik kembali, maka kita akan menemukan yang disebut dengan Pascal Triangle, segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu ada 1, 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya ya. Kita bisa melihat piramid Pascal ini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Segitiga Pascal dengan Fibonacci number adalah terkait langsung. Nah, apa hubungannya dengan bentukan-bentukan seperti keong yang ada di ini? Ya, bagaimana dia bisa tumbuh? Ya, how can this thing grow up? For example, shell. Ya, kita bisa melihat di sini ya bahwa Fibonacci numbers ketika kita bagi bilangan yang besar ke bilangan yang kecil, maka hasilnya akan menjadi 1,618. Kita sebut itu sebagai golden ratio. Nah, golden ratio inilah yang akan melanjutkan setiap perkembangan rumus golden ratio ini pada semua aspek, dan akhirnya kita bisa membentuk bentukan-bentukan alamiah seperti ini. Anda semua bisa mencari sumber-sumber ini di Google terkait dengan Google Ratio dan rahasia rumus perkembangan alam. Lalu segitiga, dan segitiga ini banyak istimewanya ya. Sampai-sampai Vitruvius itu juga menggunakan prinsip segitiga. Ada firmitas, utilitas, venustas. Ya kan? Lalu kemudian kita bisa melihat simbol segitiga pada Illuminati, for example. You can find this in Illuminati symbol that use a triangle, isn't it? And also Masonry, secret society. So it's very special. Yeah. The triangle is very special. You can find many books talking about triangle as well. Kenapa segitiga ini menjadi istimewa? Karena ketika kita jumlahkan semua sudutnya untuk semua segitiga, maka hasilnya akan 180 derajat. Jadi total angles from triangles always 180 degree, no matter what kind of triangles. Jadi ini menjadi sangat istimewa ya. Nah, when we talk about load, yeah, distributed on the triangle, and if we compare, yeah, with non-triangle, we can see here that if we have triangle, this load can be, distributed freely, can be distributed
shared distributed evenly like this, isn't it? But if you use non-triangle, for example, this rectangular form, then you can see here that only one, hanya satu tiang yang menahan beban. Sangat berbeda ketika kita bicara dengan segitiga. Hampir semuanya menahan beban, ya. Yang coklat-coklat ini adalah beban tekan, sedangkan yang di bawah itu berfungsi untuk menarik agar dua batang di atasnya itu tidak lepas ke kiri dan ke kanan. But we cannot find only like that here on rectangular form, ya. Hanya satu yang bekerja. Jadi ini tidak adil. Yang pertama adalah prinsip keadilan gotong royong. Yang kedua itu tidak adil. Jadi segitiga sesuai dengan prinsip gotong royong kita, tapi segi yang lain tidak sesuai. Nah, ketika kita memberikan beban dari tempat yang berbeda pun, maka segitiga akan bekerja dengan baik, tapi tidak dengan segi empat atau segi yang lain. Nah, supaya segi empat itu menjadi segitiga, in order to make triangles, then we have to put diagonal. Kita harus menempatkan diagonal pada segi empat itu, sehingga segi empat menjadi susunan dari dua segitiga. Nah, dengan cara ini barulah bentukan kita menjadi stabil. Jadi Anda kalau bikin segi empat, itu tidak stabil, maka Anda harus pasang diagonal itu pada salah satu diagonalnya atau kedua-duanya. If you want this square form, ya, rectangular form become strong, become rigid, then you have to put diagonal in one place of the diagonal or both of diagonal. Let's say like this, isn't it? You can find here that our diagonal also can be formed of fixed diagonal, like the second picture here. Yeah, for the first picture, if our structural system is flexible connection, the other one, if we are using fixed connection. What is fixed connection? For example, concrete, isn't it? Concrete material is fixed connection. Beton, reinforced concrete, beton bertulang adalah material yang fix, sehingga sambungannya harus diperkuat seperti ini. Tapi kalau kayu ataupun rangka besi, misalnya rangka baja, maka kita menggunakan sambungan-sambungan yang lebih fleksibel, yang prinsipnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri. So next, so this is the miracle of triangle. You see here, yeah, all of this tower, you can see here that triangles in there, yeah, in the form and also in the base. You can see here in the base for the Burj Khalifa. You can find the triangle on the base and the triangle on the form as well. So miracle of triangle. And also you can find here on the Peng, yeah, if I'm not wrong, Peng of China, isn't it? So you can check over there that we have triangle over there. Of course, what about bridge? Yes, most of bridge using triangle as well, almost all of it. And also on the right part, we can check almost all of truss, roof frame of the building, yeah, also constructed from triangles. So
let's back to the nature, triangles in nature. We have mountains, sands, streams, cave, etc. Please check it. Can you find that the most of form we can find over there is triangle, isn't it? Sand dunes, mountains, cave, etc. Most of them from triangles. Trees. You can find here trees. Please check our trees. The trees can stand up if the bottom part, that inside of the ground, on the ground, of course, we find triangles. In the first tree, there is no root, but of course underground, isn't it? But what about this big trees, in Afrika, most probably? You can find that bentuk pohon itu adalah segitiga. Candi, of course, candi, piramida dan seterusnya, Anda bisa mendapatkan di sini bahwa bentuknya mengikuti segitiga. Ya kan? Borobudur, Prambanan, Borobudur and Prambanan as well. The others buildings, Eiffel Towers, Burj Khalifa, of course, television tower in Canada and building in India, I think. Bentuknya terus menyusun sebuah segitiga. Jadi dengan cara ini mereka akan menjadi stabil. Back to our text or table, we can check over there that in order to make it strong, then you have to find triangle over there, and also in the connection, triangle connection. And on the right part, you can find on almost all of the table construction with this triangle. So can you find this on this, for example, on this part or on this part, the triangles? Yes, you may find that. Yeah, this is triangle, another triangle. So when we push it down, is it triangle over there? Apakah ketika kita menancapkan batang ini ke dalam tanah, apakah ada segitiga di sana? Tentu, karena bagian yang menancap ke dalam tanah adalah bagian yang diproyeksikan menjadi sebuah kaki segitiga. Your pole part that submitted on the ground can be projected as a base of triangle, isn't it? So you check there, you check over there that the more, semakin dalam, the deeper the pole we push it down, semakin kuat tiang itu berdiri, isn't it? Semakin dangkal, maka tiang itu semakin tidak kuat. Kita proyeksikan menjadi sebuah kaki segitiga. Semakin dangkal artinya kaki segitiganya semakin kecil, sehingga kestabilan dari sebuah tiang Anda akan menjadi berkurang. Itu ketika kita bicara tiang. Kalau bicara tentang kaki pada tiang tersebut, tentu pasti akan jauh lebih kelihatan lagi bahwa kaki tiang itu akan membentuk segitiga. The form of our base from this pole is a form of triangle as well. What about if you are using cables? Same things. You can find there that this cable mostly form triangles both vertically and horizontally. Vertically from top of the pole, and then we have to
roll it down, isn't it, to the ground, and mostly on the 3 points, which is constructed triangles as well. Ya, juga membentuk sebuah segitiga pada bentukan kakinya itu. Bagaimana kalau kita punya struktur cantilever ya? What happen if we have cantilever structural system? Sebenarnya cantilever itu sama dengan ketika kita menancapkan batang pada tanah, ya, yang kita beri beban dari arah samping. Maka untuk bisa menguatkan tiang yang kita tancapkan itu, selain menancapkan ke dalam tanah, cara yang lain tentu saja harus diberi tali tadi kan, atau diberi batang yang lain di kanan kirinya. Nah, ketika kita rubah secara horizontal, maka itu menjadi cantilever. So cantilever actually the same principle with tower on the ground, yeah. Just the direction is different. Vertical become horizontal, horizontal become vertical. So in order to make it stronger, the first option is to put supporting member, yeah, on the red part here. This supporting member, batang penyangga. Anda menaruh batang penyangga pada bagian cantilever itu. Nah, ini adalah struktur desak, ya, struktur desak. Maka cara ini bisa menahan cantilever supaya dia kuat. Another thing, if you want to make it stronger, then we can involving cables. Kita bisa melibatkan kabel dalam hal ini. Tariklah struktur cantilever itu ke atas, ke sana, ya kan? Maka cantilever ini akan lebih kuat dengan adanya kabel yang ada di atasnya. Nah, baik batang penyangga yang merah itu dan kabel penarik yang ada di bawah, maka kedua-duanya membentuk segitiga. So both of them create triangles geometric, isn't it? Okay. So what happened with this cantilever shelter, such as bus stop on the right side of our picture? Actually, you can find triangle as well over there, yeah, because this bus stop cannot stand up without foundation underground, which is the black one, isn't it? So what is the triangle? You can see over there, that is the triangle over there. And also, if you talk about these trees, bonsai, let's say, if you have bonsai, you cannot have only small pot, isn't it? Most of bonsai pots should have enough size in order to make it stand up. Jadi pot yang Anda gunakan untuk menahan bonsai Anda itu tidak mungkin potnya itu kecil. Jadi harus cukup lebar untuk menahan lebar tajuk atau pohon yang ada di atasnya. Jadi tergantung pohon yang ada di atasnya. Semakin pohon lebar yang ada di atasnya, maka semakin lebar pot yang kita butuhkan di sana supaya
bonsai itu bisa berdiri dengan tegak. Lalu Anda akan mendapatkan banyak contoh yang lain ya. Misalnya seperti struktur jalan tol ini. Di mana sih segitiganya gitu? Anda pasti bisa melihat di sini ya. Ini adalah segitiganya. Di sini. Ya kan? Ini adalah segitiganya ke sana. Dari cantilever ini. Dari bus stop ini sama seperti yang kita bicarakan tadi ya. Bus stop ini alternatifnya adalah either we push it down deeper, fondasinya masuk ke dalam ya, atau tidak perlu dalam-dalam tapi kita beri kaki ke arah sana. Ya kan? Maka ini akan membentuk struktur yang lebih kuat di dalam tanah karena ini fondasi. We cannot easily see this foundation part of this bus stop, isn't it? And also with this base of the desk or table, yeah, we have this. The longer this part, we have the bigger triangle. If you just only have this, for example, I make it as a red, and then your triangle is something like this. Of course, the blue one will be stronger, will be stable rather than the red one. Okay. And what about this triangle? This building. Yeah, this is very big. Same. Actually, in this same, your basement, you should have basement under here. Yeah, to make this building stand up. Just like cantilever, just like on our cantilever before. Either this is big or small, the principle are same. Isn't it? So, baik bangunan Anda kecil atau besar, maka prinsipnya sebenarnya sama. Prinsip simple tapi bisa dipakai diperbesar untuk bangunan-bangunan yang lebih kompleks. Seterusnya, bagaimana dengan bentuk pelengkung? Ya, sebenarnya bentuk pelengkung itu adalah penerjemahan dari segitiga. Tapi karena bebannya itu merata, maka bentuknya menjadi semakin halus. Ya, Anda bisa lihat dari atas nih. Baik itu tarik ataupun tekan, ya. You may find over there that actually our curve structural system came from triangles. That's why before I told you that if you talk about cave, for example, actually the cave construction is the triangle itself. Yes, before we talk about this cave constructed principally by triangle, in a blue triangle, isn't it? So, jadi sangat simpel ya teman-teman sekalian struktur ini, sehingga ketika Anda memahami ini, maka Anda akan bisa membuat bangunan baik itu kecil ataupun besar. Sebesar apapun prinsip itu tetap ada di sana. Meskipun ya bentuknya adalah bentuk yang smooth seperti ini. Although you have this very smooth forms, still you can find triangles over there. Ya, tetap Anda menemukan segitiga. Contoh misalnya ya, Anda bisa melihat di sini ya, bahwa ini menuju ke sana, ini menuju ke sini. Pasti di sini bentuknya adalah segitiga. Meskipun bagian ini tidak ada, karena digantikan dengan bentuk yang ini. Sehingga ini bisa dihilangkan, digantikan dengan bentuk pelengkung yang ada di kanan kiri ini. Ya kan? Jadi seperti itu. Ini juga bentuk segitiga, sama bentuk segitiga
Ini juga bentuk segitiga. Nah, ini bisa dihilangkan dengan catatan bahwa kita memberikan mengganti dengan pelengkung yang lain. So, the triangles can be directly seen on the structural system, but in the same times, it cannot be seen or unseen. Kita tidak bisa melihat secara jelas segitiganya di mana, tapi tetap prinsipnya ada di situ. Ya, contoh yang lain lagi ya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda bahwa ketika kita punya meja seperti yang tadi, mungkin kita nggak perlu balik ya, cukup saya gambar aja. Maka sambungan ini supaya dia menjadi lebih kuat, maka kita pasang segitiga, cukup dipasang segitiga di sini. Sebagai pengganti diagonal. Kita bisa pasang diagonal, tapi masuk meja ada diagonalnya. Nggak lucu kan? Maka kita pasang segitiga kecil di sini. Seolah-olah kita tidak melihatnya gitu ya. Tapi ketika kita perhatikan in detail, we can find this triangle. Dan sebagainya dan sebagainya. Oke ya, jadi itu adalah prinsipnya. Anda bisa melihat juga rumah rayap, isn't it? Termite house, termite nest. Ya, you can find that this nest forms triangle as well, and African people use this as their home, their moss actually. This is moss from African, and this form actually came from inspiration of this termite nest. Rumah rayap itu ternyata memberi inspirasi kepada orang-orang Afrika untuk membuat rumah ataupun masjid dan bangunan yang lain, ya kan? Anda bisa melihat seperti itu di sana. Dan bentuknya adalah segitiga. Rumah ini adalah segitiga. We can find that still triangle is over there. We call this as nature inspired, or we call it mimetic, yeah? Nature inspired. So people can take from the nature either animal or trees or others and use it as principle to construct our building. Okay, we call this mimetic, yeah, the principle of nature. And then of course you see here, this is a nest, bird nest stadium in China, isn't it? And this stadium, if you can see deeper on the structural system, you will find the triangle principle. Can you check it? So this is your homework, I think, isn't it, to check this. But this is your project, you see. We can easily find freestanding gazebo, isn't it, or pergola, without pushing down their column. Just only put it on top of the floor. Then with the decks or table frame principles, we can construct this gazebo. Yes, but for the second samples, of course, we have to push it down the column, because we just only have 2 columns. It's impossible only with 2 columns the construction will stand up. So we need to push it down. Kita butuh untuk menancapkan kedua kolom itu ke dalam tanah.
supaya kedua kolom itu bisa berdiri seperti apa ya, misalnya seperti gerbang gitu ya, gerbang desa atau pemukiman itu kan cuma 2 kolom di kanan dan di kiri. Maka 2 kolom itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak Anda masukkan ke dalam tanah. Alternatif pertama. Alternatif yang kedua yang pasti Anda harus membuat kaki pada kedua kolom itu kalau tidak ingin memasukkan ke dalam tanah. Ya kan? Telapak kaki. Seperti manusia itu. Atau hewan. Manusia itu bisa berdiri, people can stand up with feet under, yang ada telapaknya. Ya kan? Telapak kaki itulah yang membuat manusia bisa berdiri. Anda bisa bayangkan kalau manusia itu tanpa telapak, maka hanya tulang saja sulit untuk bisa berdiri. Okay, ya, so this is the second principle to make thing stand up. Either you make the first or second for no one for this projects, you may do. Which one you may take as the base of your structural system. Okay. The third one, just like before, you see, here we have cantilever structural system. How we may make it strong or stable? Of course, first you have to push it down underground, their column. The second, you have to make it foot, ya, a kind of foot. Anda harus membuat kaki pada kolomnya. Jadi alternatifnya Anda masukkan ke dalam tanah atau Anda membuat kaki. Ya kan? Itu adalah alternatif. Anda bisa membuat kaki atau Anda bisa menancapkan ke dalam tanah. Nah, ini adalah alternatif-alternatif bagaimana bisa membuat struktur itu bisa berdiri. Oke ya. Saya pikir seperti itu prinsip-prinsipnya, silahkan diaplikasikan. You may apply this principle to your project. Okay. So I think that's all. And this is not the example of course, but there are similar. Yeah. So thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.